Semangat pagi. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata pembalokan? Seru, menakutkan, menegangkan, menyenangkan, atau kalian merasa tertantang? Dan bagaimana rasanya kalian saat mengikuti pembalokan? Serta seberapa pentingnya proses pembalokan bagi kalian, taruna-taruni SMK Negeri 1 Kalipuro? Istilah pembalokan diambil dari simbolis bertambahnya balok di evolet seorang taruna. Pembalokan menjadi salah satu prosesi yang wajib diikuti oleh seluruh taruna sebagai tanda kelayakan kenaikan tingkat. Selama proses pembalokan, seorang taruna akan diuji fisik dan mentalnya yang dituangkan dalam berbagai kegiatan selama 1 hari penuh. Di sisi lain, pembalokan dimaksudkan untuk menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme pada taruna, membentuk karakter taruna menjadi seorang yang berdisiplin tinggi, bermental baja, dan sebagai sarana penanaman jiwa persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Proses pembalokan diawali dengan berkumpul di titik pertemuan pukul 5 pagi. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, taruna harus siap 30 menit sebelum waktu yang ditentukan. Segala perlengkapan dan kebutuhan saat pembalokan wajib dibawa setiap peserta. Dari sini sudah terlihat bahwa pembalokan menanamkan nafas disiplin, pantang menyerah, dan keteguhan hati. Berbaris di titik pertemuan dengan rapi, pelatih ketarunaan bersama perwira batalion memeriksa kerapian dan kelengkapan yang harus dibawa peserta. Tidak ada alasan, tidak ada pembelaan apabila dijumpai peserta yang tidak menjalankan instruksi. Siap-siap saja menerima konsekuensi dari apa yang telah dilanggar. Karakter bertanggung jawab menjadi titik utama dalam proses ini. Padamu negeri kami mengabdi. Sarapan bersama di titik pertemuan menjadi menu pembuka pembalokan. Setiap peserta yang telah membawa bekal masing-masing duduk rapi saling berhadapan. Sebungkus nasi dan lauk pauk serta sebungkus sayur berkuah menjadi menu sarapan yang tidak dapat ditawar. Ditambah menu spesial berupa telur ayam atau bebek, tentunya dalam kondisi yang mentah, menjadi ujian berikutnya dari pembalokan. Bagaimana rasanya memakan 2 atau 3 butir telur mentah? Bukan untuk membuli peserta, tetapi sebagai latihan bahwa saat nanti mereka bekerja di kapal, tidak menutup kemungkinan terjadi kondisi darurat, di mana persediaan makanan menipis dan harus makan dengan menu seadanya. Sebagai ujian mental bahwa saat berlayar melintasi lautan, peserta akan merasakan mual, pusing, bahkan ingin muntah. Keberanian dalam mengambil keputusan akan dilewati setiap peserta dalam proses ini. Apapun bentuk makanan yang ada, wajib dihabiskan tanpa tersisa. Selesai sarapan, peserta pembalokan dibagi menjadi beberapa kelompok secara acak dan wajib memilih satu anggota sebagai pemimpin kelompoknya. Setiap kelompok akan diberikan tugas, baik tugas yang sama maupun tugas yang berbeda-beda. Pelatih ketarunaan akan memberikan satu pertanyaan kepada seluruh kelompok, dan kelompok pertama yang dapat menjawab dengan benar akan diberikan kartu jalan terlebih dahulu. Sepanjang jalan, setiap kelompok wajib memecahkan kode dan menyelesaikan tugas yang diberikan, melewati berbagai kondisi jalan, melintasi berbagai medan yang tentunya tidak semudah melewati jalan beraspal. Rasa lelah, rasa jenuh, dan rasa ketidakpercayaan diri pasti menghampiri setiap peserta dalam perjalanan. Namun rasa itu akan tergerus saat melewati lokasi dengan pemandangan alam yang menyejukkan. Hamparan hijaunya persawahan, gemercik aliran sungai, dan rimbunnya deretan pepohonan menjadi penawar kelelahan. Dalam hal ini, jiwa pemimpin akan tumbuh dari setiap kelompok. Setiap peserta akan saling bantu-membantu, mengucapkan syukur saat menikmati keindahan alam. Di sela-sela perjalanan, peserta akan melewati beberapa pos untuk mendapatkan tugas berikutnya. Istirahat siang juga dilakukan di tengah perjalanan. Tak peduli seberapa lusuh pakaian, istirahat siang menjadi proses yang harus tetap dinikmati.
Perjuangan dari pagi sampai sore akan berujung di titik akhir, di mana peserta sudah menyelesaikan tugas dan memecahkan kode. Sumber oksigen bercahaya pada malam hari atau berteduh di antara dua keindahan menjadi contoh kata kunci tempat disembunyikannya balok. 1 jam, 2 jam, atau bahkan 3 jam dapat dihabiskan peserta untuk memecahkan kode dan menemukan lokasi balok. Nilai kegigihan dan pantang menyerah serta kecerdasan dilatihkan dalam proses ini. Sampai akhirnya seluruh kelompok dapat menemukan balok yang mereka cari sebagai tanda kenaikan tingkat taruna. Dari segala proses yang dilalui, ada rasa kebanggaan yang tidak terhingga saat upacara pelantikan kenaikan tingkat. Rasa bangga yang hanya seorang taruna dapat merasakannya. Bagi orang awam, mungkin pembalokan seperti ajang perpeloncoan dan dianggap sebagai kegiatan yang tidak bermanfaat. Tapi coba perhatikan, ada banyak makna, ada banyak nilai positif yang terkandung selama proses pembalokan ini. Dengan rasa bangga itu, peserta pembalokan akan meningkatkan kualitas diri masing-masing dan akan memiliki karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Bravo Semakapura.